Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidim. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai teknik-teknik pengintegralan. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai integral substitusi. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai integral parsial. Yang perlu untuk kalian ingat yakni, apabila menemukan bentuk integral yang tidak bisa diselesaikan dengan integral substitusi, mungkin permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan substitusi ganda yang lebih dikenal sebagai integral parsial. Jadi, jika ada masalah integral dan tidak bisa diselesaikan dengan integral substitusi, pasti dia dapat diselesaikan dengan integral parsial. Formula dari integral parsial yakni integral U dV sama dengan UV min integral V du. Bagaimana menerapkan formula ini dalam menyelesaikan masalah dan masalah seperti apa saja yang menggunakan integral parsial, kita akan coba bahas dalam beberapa contoh berikut ini. Let's go! Contoh soal yang pertama, selesaikanlah integral berikut. Integral x kali sin x dx. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita akan gunakan integral parsial. Kenapa integral parsial digunakan pada soal seperti ini? Karena kita tidak dapat melakukan pemisalan. Integral substitusi itu mengharuskan kalian melakukan pemisalan. Pada bagian ini kita tidak dapat memisalkan. Nah, jadi kita gunakan integral parsial. Jadi formula untuk integral parsial yakni integral U dV sama dengan UV min integral V du. Jadi yang kita lakukan pertama adalah kita pecah dulu yang mana sebagai U dan yang mana sebagai dV. Jadi di sini U-nya adalah X, kemudian dV-nya adalah sin X dx. Jadi U sama dengan X, kemudian dV sama dengan sin X dx. Kita cari komponen-komponen yang belum ada. Ada U, ada V, ada DU. Jadi di sini kita cari DU dulu. Dengan cara U sama dengan X kita turunkan sekali. DU sama dengan DX. Kemudian kita cari V-nya dengan cara mengintegralkan DV. Integral DV sama dengan integral sin X dx. Sehingga hasilnya V sama dengan integral dari sin. Nah, yang perlu untuk kalian ingat, turunan cos adalah negatif sin. Maka integral sin sama dengan negatif cos. Jadi negatif cos X. Lebih jelasnya seperti ini ya. Y sama dengan sin X. Jadi kalau kita turunkan, Y aksen sama dengan cos X. Sehingga kalau kita balik prosesnya, kita peroleh integral cos X dx sama dengan sin X plus C. Begitu juga dengan Y sama dengan cos X. Kalau kita turunkan, negatif sin X. Maka kalau kita balik prosesnya, integral negatif sin X dx, maka yang kita peroleh adalah negatif integral sin dx, yakni negatif cos X plus C. Sehingga di sini integral sin X dx adalah negatif cos X. Kita tidak perlu mengisikan plus C ya, nanti di akhir parsial saja sekali. Baru kita masukkan ke dalam formula integral X kali sin X dx sama dengan U. U-nya adalah X, kemudian V negatif cos X dikurangi integral V negatif cos X du. Du-nya adalah dx. Maka kita peroleh negatif X cos X. Kemudian kita keluarkan negatif ini jadinya plus integral cos X dx. Sehingga diperoleh negatif X cos X ditambah integral cos sin X, baru kita isikan plus C. Jadi inilah hasil untuk soal yang pertama.
Nah, di sini kenapa U sama dengan X ini diturunkan sekali, jadinya DU sama dengan DX? Prosesnya seperti ini. U sama dengan X, kita turunkan sekali, berarti U aksen sama dengan 1. U aksen kalau kita tulis dalam bentuk notasi Leibniz, bisa ditulis DU per DX sama dengan 1. Sehingga kita kali silang DU sama dengan DX. Maka diperoleh kalau U sama dengan X diturunkan sekali, jadinya DU sama dengan DX. Jadi itu prosesnya ya. Nah, kita percepat saja dengan jadinya seperti ini. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua. Selesaikan integral berikut. Integral x kuadrat kali cos x dx. Jadi pada soal ini juga sama seperti soal sebelumnya, teknik substitusi di sini tidak efektif ya, karena pada bagian pemisalan itu tidak bisa dilakukan. Nah, kita di sini gunakan integral parsial. Formula integral parsialnya integral UdV sama dengan UV min integral VdU. Jadi yang kita lakukan pertama adalah kita pilah dulu soalnya mana yang sebagai U, mana yang sebagai dV. Integral x kuadrat cos x dx, yang mana sebagai U, jadi di sini U-nya adalah x kuadrat, kemudian dV-nya adalah cos x dx. U x kuadrat, maka kita turunkan U aksen sama dengan 2x. Kita rubah notasinya jadi Leibniz, du per dx sama dengan 2x, du sama dengan 2x dx. Kemudian dV-nya cos x dx. Kita cari V dengan cara kita integralkan kedua ruasnya. Integral dV sama dengan integral cos x dx. V sama dengan integral cos x, turunan sin adalah cos, maka integral cos adalah sin x. Di sini kita sudah dapat semua komponen, kita tuliskan dia dalam bentuk formula integral parsialnya. UV, U-nya adalah x kuadrat kali V sin x dikurangi integral VdU, V-nya adalah sin x, kemudian DU-nya adalah 2x dx. X kuadrat kali sin x dikurangi koefisien 2-nya kita keluarkan dari integral x sin x dx. Nah, di sini pada soal ini atau pada langkah ini kita temukan bentuk parsial lagi. Kita cari dia secara terpisah. Jadi ini merupakan bisa disebut sebagai parsial tingkat 2 ya, karena di dalam soal penyelesaian pertamanya masih ada bentuk parsial yang harus diselesaikan lagi. Jadi 2 kali melakukan parsial. Kita biasanya mengistilahkan seperti itu agar mudah siswa untuk memahami. Jadi ini parsial tingkat 2. Kita cari integral x sin x dx. Nah, kita pecah, ini sebagai U, ini sebagai dV. U sama dengan X. Kita turunkan U aksen sama dengan 1. DU per DX ini kita rubah jadi Leibniz notasinya. DU sama dengan DX. Kemudian DV sama dengan sin X DX. Kita cari V-nya dengan mengintegralkan kedua ruas. Sehingga kita peroleh V sama dengan integral sin x dx. Ingat kembali, turunan cos adalah negatif sin, maka integral sin adalah negatif cos. Sehingga kita peroleh seperti ini. Kemudian kita masukkan ke rumus formula integral parsialnya. Integral x sin x dx akan sama dengan UV, U-nya X, V-nya adalah min cos X, min integral VdU. V-nya adalah min
cos X, du-nya adalah dx. Sehingga kita peroleh min X cos X plus integral cos X dx. Min X cos X plus integral cos X sin X. Plus C-nya nanti kita isi di penyelesaian utama saja sekali di akhir, pada bagian akhir. Kemudian hasilnya ini, integral X sin X dx sama dengan min X cos X plus sin X ini, kita substitusi ke penyelesaian utama lagi. X kuadrat kali sin X min 2 kali, kita masukkan ini, min X cos X plus sin X, baru kita isikan plus C. X kuadrat kali sin X plus 2X cos X min 2 sin X plus C. Jadi inilah hasil dari soal yang kedua ini. Nah, demikianlah pembahasan kita pada materi kali ini mengenai integral parsial. Semoga kalian mudah untuk memahami pembahasan saya. Terima kasih sudah menonton. Tetap dukung video saya dengan cara klik like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.